wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buri Vanessa Maria. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas saya machine learning. Di sini saya tidak menyusunnya sendiri. Saya menyusunnya dengan teman saya atau rekan saya, yaitu Adelia Laila Anissa. Ya, di sini saya berkelompok dengan Adelia Laila Anissa. Dan saya sendiri Wuri Vanessa Maria dan NIM saya 1814311031. Nah, kita mulai yang pertama yaitu slide pertama yaitu R. R sendiri itu apa sih? R itu yaitu software untuk menganalisis data statistik. Nah, R ini tuh sendiri persis sama dengan SPSS, MINTAF, S+, SAS, dan IFU. Namun, R sendiri itu nggak berlisensi, yaitu alias gratis. Atau yang bisa dikenal dengan freeware, jadi itu gratis, nggak seperti software-software lainnya yang harus berbayar. Nah, paket R sendiri itu memiliki banyak banget analis untuk fasilitas untuk analisis data statistik, mulai dari metode klasik sampai dengan yang modern. Seperti pengolahan data, frekuensi, korelasi, regresi, dan lain sebagainya. Sungguh software yang sangat bermanfaat dan membantu mengurangi pembajakan dan mengurangi pengeluaran. Yang pertama yaitu search kode spiral dengan 4 kelas 200 contoh tiap kelasnya. Nah, seperti ini search kodenya. Ini lanjutan dari search kode sebelumnya. Dan ini hasil run dari search kode spiral yang akan ditampilkan pada aplikasi R. Nah, ini sebelum convert ke X dalam matriks agar mendapatkan label Y, matriks baru dibuat untuk setiap contoh entry dengan label indeksi, nilainya tuh 1 jika ada nilainya. Jika tidak ada nilainya, matriksnya tuh 0, nilainya 0. Nah, ini hasil run dari search kode untuk menampilkan convert X untuk mendapatkan label Y. Nah, ini search kode fungsi dari net. NNET. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang membuat fungsi NNET, net. Fungsi mengambil dua matriks yaitu X dan Y, mengambilkan 4 daftar yaitu W, B, dan W2 dan B2. W untuk bobot dan B untuk bias setiap player. Untuk perolehan, aktivasi, dan kerugian, kita dapat memilih antara role, RALU, dan softmax. Kita dapat menuliskan dimensi dan memeriksa perkalian dan sebagainya. Dengan melakukan, kita juga tahu apa yang dibalik jaringan neural network itu sendiri. Nah, ini hasil run dari search kode sebelumnya. Ini dia. Dari hasil search kodenya akan menampilkan hasil runnya seperti ini. Ini dia hasil search kodenya. Lalu yang selanjutnya membuat fungsi prediksi dengan mengambil X dan layer parameter sebagai input. Nah, seperti ini search kodenya. Oh iya, sebelumnya di pojok sini itu ada panah hijau, itu untuk ngeran untuk terlihat gambar. Saya akan menampilkan gambar nantinya. Hasil run dari membuat fungsi prediksi dengan mengambil X dan layer pada parameter sebagai input. Nah, ini hasil run-runannya. Nah, gambaran dari batas keputusan pada source kode di samping dapat pula digunakan paket tanda sisipan dan melatih pengklarifikasian berbeda dengan satu serta menyusualisasikan batasan keputusan yang ada di dalamnya. Ini dia. Saya mengartikan ini. Nah, ini gambarannya. Di situ ada 4 warna, yaitu merah, hijau, ungu, dan biru. Dan ini batas-batas dari keputusannya. Nah, ini hasil run dari penggambaran hasil keputusan. Search kode untuk menampilkan gambar. Nah, ini ada display an image.
Nah, ini gambarannya, tampilan gambaran. Sedikit buram, tapi di sini memang gambar seperti S. Nah, ini hasilnya yang akan ditampilkan oleh source kode sebelumnya. Seperti ini source kodenya. Jika ditekan panah hijau, akan menampilkan hasil run yang akan ditampilkan. Nah, ini penerapan fungsi matriks. Ini hasil run yang akan ditampilkan. Source kode untuk melatih model dengan set pelatihan. Nah, ini now we can train the model with the training set. Dan ini hasil runnya. Yang pertama CV data grid in train net miss net model training xproc xcv xcv proc xtem dan lanjutannya. Dan ini source kode memilih gambar acak yang memprediksikan label. Nah, ini hasil input dari source kodenya jika di run. Sekian dulu untuk penjelasan video ini. Kita akan lanjut ke PPT yang kedua. Yang tadi saya sudah menjelaskan tentang PPT saya yang pertama, tentang final project yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang final project yang kedua. Yang tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian R itu sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur R atau program R programming dan kelebihannya. Yang pertama, itu untuk mempelajari R programming kalian harus mempelajari terlebih dahulu fitur-fitur di bawah ini. Yang pertama yaitu basic math. Basic math pada R programming yaitu operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, bagi, lalu mut dan SQRT. Lalu variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah value X kurang dari 10, artinya X mengandung nilai 10. Data types. Tipe data dari R adalah numerik, karakter, datas, logic, atau boolean. Lalu yang keempat, vektor. Vektor adalah sekumpulan elemen untuk tipe data yang sama, misalkan V kurang dari C1, 2, 3, 4, 5, dan 6, itu artinya variabel V itu mengandung nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Function. Kita dapat membuat fungsi sendiri dari R tersebut. Fungsi ini memudahkan kita untuk memiliki serangkaian progres dan mengembalikan nilai. Dan masih banyak lagi kelebihan fitur dari R tersebut. Kita lanjut ke final project yang kedua. Nah, ini source kodenya untuk let us solve regression problem using neural network sampai summary test full path. Nah, ini itu memecahkan masalah harga rumah dengan 5 fitur independen yang digunakan. Nah, apa aja fitur-fiturnya? Nah, fiturnya itu ada recur atau data tabel, recur strings, recur library data, recur zoo, dan recur like GPN. Nah, itu dari 5 fiturnya. Nah, seperti ini yang di sini. Nah, lalu yang kedua, scanning atau normalisasi. Normalisasi membawa semua nilai dalam kisaran yang diperlukan, yaitu 0 hingga 1. Oleh karena itu, semua nilai dalam kumpulan data yang dipilih harus berada dari antara 0 sampai 1. Nah, seperti ini. Fall between 0 and 1. Nah, ini untuk mengkonversikan nilai skala asli ke fungsi prediksi harga. Prediction, prediksi 1, compute, NN model test, sampai ke hate my data. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya adalah data prediksi harga rumah. Itu mulai dari 719033176935000
sampai 11.0.14.70.285. Nah, ini lanjutannya yang dari tadi ya, dari yang slide sebelumnya. Nah, ini hasil run yang akan ditampilkan oleh source kodenya. Nah, ini hasil runnya. Yang pertama library, lalu sampai train run core data. Nah, ini overall quell GR livery, total BSMT SF, dan garage cost. Lalu hasil run yang akan ditampilkan tuh seperti ini. Actual prediction, melted train, var 1, var 2, value, my data overall qual, tes WP. Nah, ini lanjutannya dari hasil run yang akan ditampilkan yaitu train WP. Nah, hasil run yang akan ditampilkan juga seperti ini. MS subclass identifies the type of dwelling involved in the cell. Nah, ini hasil source kodenya, ini seperti ini. Jadi, dari overall qual, GR Livera, total BSMT SF, garage car, full bath. Nah, overall qual ini dari min 0531688 ke ini, lalu yang biru-biru ada 111. Lalu nanti semua panahnya menuju ke cell press. Errornya 0678564. Stepnya ada 727. Nah, ini hasil runnya. Source kodenya itu ada cell press, full bath, garage car, total BSMT SF, GR live, overall squall. Nah, seperti ini tadi, itu ada warnanya tersendiri, yaitu ini warnanya. Ada biru tua, ada Tosca, ada biru muda, seperti ini. Cell sprays yang pertama itu ada biru tua, lalu ke Tosca. Nah, seperti full bath juga. Biru tua, langsung ke sini semua. Itu value-nya mulai dari yang terang itu 1.0, ke yang tengah 0,8, ke tengah lagi 0,4, lalu yang bawah sendiri itu yang warna yang paling gelap 0,4. Terima kasih. Maaf apabila penjelasan saya agak ribet dan kurang dimengerti. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.